Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oja Maulana. Nomor induk mahasiswa 2101190. Asal kelas dari kelas hukum RA1 Fakultas Hukum Universitas Primagraha. Izin menyampaikan materi yang telah dipelajari dari hukum acara perdata. Dosen pengampu Ibu Dika Ratu Marfuantun SHMH. Berikut beberapa materi yang akan saya sampaikan mengenai pembuktian dan putusan hakim. Langsung saja, yang pertama ada pembuktian. Apa sih pembuktian? Pembuktian merupakan tahap yang menentukan dalam proses perkara. Karena dari hasil pembuktian dapat diketahui benar dan atau tidaknya suatu gugatan atau bantahan. Berdasarkan pasal 164 HIR dan pasal 1866 BW, ada 5 macam alat bukti dalam hukum acara perdata ya. Yang pertama itu bukti tulisan atau surat, yang kedua bukti saksi, yang ketiga bukti persangkaan, yang keempat bukti pengakuan, dan yang terakhir yang kelima bukti sumpah. Bukti tulisan itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama akta, yang kedua itu surat atau tulisan lain. Adapun akta juga dibedakan menjadi dua, yaitu akta autentik dan juga akta di bawah tangan. Lalu bukti saksi. Menurut ketentuan pasal 1895 BW dinyatakan pembuktian dengan saksi diperkenakan dalam segala hal kecuali oleh peraturan perundangan ditentukan lain. Misal, adanya perjanjian asuransi terbatas harus ada akta pendirian. Jadi dalam perkara yang terkait dengan perjanjian asuransi atau pendirian, persyarat terbatas. Setelah ada bukti tulisan baru diperkenalkan bukti dengan saksi. Adapun syarat untuk jadi saksi yaitu ada 5 ya syarat untuk menjadi saksi. Yang pertama itu harus di atas 15 tahun umur. Lalu yang kedua itu sehat akal jiwanya, tidak ditaruh di bawah pengampuan. Yang ketiga itu bukan keluarga saudara. Yang keempat bukan suami istri. Yang kelima tidak mempunyai hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah. Lalu kewajiban saksi itu ada 3. Yang pertama memenuhi panggilan, yang kedua mengangkat sumpah, yang ketiga memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Lalu ada bukti prasangkaan. Persangkaan ialah kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang atau oleh hakim dari peristiwa yang diketahui ke arah peristiwa yang belum diketahui. Lalu bukti pengakuan. Pengakuan ialah suatu pernyataan dari seorang yang membenarkan tuntutan orang lain seluruhnya atau sebagian, atau sikap diamnya seseorang terhadap tuntutan orang lain. Pengakuan diucapkan di depan sidang, mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat juga. Lalu bukti sumpah. Sumpah ialah ikrar atau janji seseorang mengenai suatu peristiwa yang sebenar-benarnya, dan bila tidak benar ia akan mendapatkan sanksi dari Tuhan atau yang dipercayai sebagai Tuhan. Sumpah dibedakan menjadi 2, yaitu suppleitoir atau tambahan dan juga decisor atau pemutus. Baik, lalu beralih ke materi yang selanjutnya, yaitu putusan hakim. Putusan hakim ialah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara untuk diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa atau antara kedua pihak ya. Lalu isi dan sistematika putusan itu ada 4. Yang pertama itu putusan, kepala putusan, lalu yang kedua identitas para pihak, yang ketiga pertimbangan, dan yang keempat itu ada amar. Jenis-jenis putusan. Pada pasal 185 ayat 1 HIR membedakan antara putusan akhir dan putusan sela. Putusan akhir ialah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkat peradilan tertentu. Sifat dari putusan akhir ini dapat kita bedakan antara lain putusan kondementair, lalu putusan konstitutif, putusan
deklarator dan ketiga tadi. Lalu putusan sela. Putusan sela itu merupakan putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir. Jenis-jenis putusan sela yang diatur dalam pasal 48 RV yaitu yang pertama putusan praperator, yang kedua putusan interlokutor, yang itu dua. Lalu putusan serta-merta yang selanjutnya. Putusan serta-merta atau putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, yaitu suatu putusan hakim yang dapat dilaksanakan atau dieksekusi walaupun belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Jadi sebenarnya putusan itu masih dapat dimintakan suatu upaya hukum ya, baik berupa verset, banding maupun kasasi. Putusan serta-merta diatur dalam pasal 180 ayat 1 HIR, pasal 191 ayat 1 RBG yang menentukan adanya syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapat menyatakan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun diajukan perlawanan perzet atau banding. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk mengganti MK yang sebelumnya tidak bisa terlaksanakan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.